Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, sebelumnya nama saya Atalia Manisa Fitri dengan NIM 2005040013. Saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum biasa yang ada di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai perlawanan terhadap penetapan dismisal, banding, dan kasasi. Karena ketiga ini merupakan alur atau cara-cara di dalam upaya hukum biasa di dalam Haptun. Baik, pertama langsung saja kita mengenai perlawanan terhadap penetapan dismisal. Jadi perlawanan atau juga kata lainnya verzet merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan di dalam prosedur dismisal. Nah, perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismisal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang Petun. Nah, penggugat harus mampu membuktikan bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan itu berdasar dan didukung oleh bukti-bukti yang akurat sehingga kebenarannya itu patut dipertanyakan. Nah, di dalam perlawanan ini dilakukan terhadap putusan yang diputus ketua petun dalam rapat permusyawaratan. Tenggang waktu pengajuan 14 hari sejak penetapan dikeluarkan. Lalu isi perlawanan pada pokok menyatakan bahwa gugatan penggugat telah sempurna atau telah benar-benar sesuai dengan fakta yang didalilkan dalam gugatan. Serta perlawanan diperiksa dan diputus dengan acara singkat. Juga perlawanan terhadap penetapan dismisal dilakukan dengan cara mengajukan gugatan biasa. Lalu untuk melengkapi gugatan perlawanan dilampirkan salinan penetapan dismisal ketua petun yang bersangkutan. Dasar gugatan atau hal yang diminta untuk diputus dalam perlawanan adalah menjelaskan mengenai mengapa penetapan dismisal ketua dianggap tidak tepat menurut pelawan. Nah, lalu jika diperlukan dalam gugatan perlawanan, pelawan sendiri diminta hadir dalam persidangan untuk didengar oleh majelis perlawanan. Gugatan perlawanan ditandatangani oleh pelawan dan kuasanya. Nah, cara pemeriksaan upaya hukum perlawanan. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismisal tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya, seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dan sebagainya. Barulah kalau perlawanan tersebut dinyatakan benar, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya yang dimulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya. Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah majelis yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tetapi dengan penetapan ketua pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis. Nah, pemeriksaan gugatan perlawanan terhadap dismisal dilakukan oleh majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan terhadap perlawanan atas penetapan dismisal tidak boleh sampai memeriksa materi gugatan. Dalam hal perlawanan ditolak, maka bagi pelawan tidak tersedia upaya hukum. Dalam hal perlawanan diterima, maka persidangan terhadap perkaranya dilakukan dengan acara biasa oleh majelis hakim yang sama dengan nomor perkara yang sama. Nah, pokok pemeriksaan yang dilakukan terhadap gugatan perlawanan ini, yang pertama, tepat tidaknya penetapan ketua petun yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Kemudian dengan demikian yang diuji adalah tepat tidaknya penggunaan salah satu atau lebih alasan yang ditentukan dalam pasal 62 huruf A sampai dengan huruf E Undang-Undang Peratun yang digunakan sebagai dasar untuk mendismisal gugatan. Nah, penggugat oleh ketua petun dengan menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Nah, selanjutnya banding. Banding sering juga disebut istilah ulangan pemeriksaan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu appellate. Nah, arti banding yaitu pemeriksaan dalam instansi atau tingkat.
kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukum atau undang-undang. Nah, banding merupakan suatu pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Nah, pemeriksaan di tingkat banding merupakan pemeriksaan oleh judek fakti tingkat terakhir. Nah, pengajuan banding. Jadi, pemohon pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut. Diajukan paling lambat 14 hari sejak putusan pertama dibacakan dan diterima. Lalu permohonan diajukan kepada panitera akan dicatatkan dalam daftar perkara. Selanjutnya, pengajuan banding disertai dengan memori banding disimpan kepada terbanding. Terbanding akan memberikan kontrak memori banding. Permohon pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh panitera. Putusan hakim tun yang tidak dapat diajukan banding. Ada beberapa. Yang pertama, penetapan ketua pengadilan tun mengenai permohonan secara cuma-cuma. Yang kedua, penetapan dismisal dari ketua pengadilan tun, upaya hukum dengan cara perlawanan, putusan petun terhadap perlawanan yang diajukan penggugat atas penetapan dismisal pada pasal 62 ayat 6 Undang-Undang Petun tidak dapat diajukan banding. Yang keempat, putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap. Ini sudah tertera lebih jelas di dalam Undang-Undang Petun. Putusan petun sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau diminta pemeriksaan banding lagi. Nah, putusan banding. Terhadap putusan petun menyatakan tidak berwenang, Majelis Hakim PT Tun berpendapat lain, maka PT Tun dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Memerintahkan pengadilan Tun memeriksa dan memutus perkara tersebut. Nah, bila PT Tun berpendapat pemeriksaan petun kurang lengkap, maka ia dapat bertindak melakukan sidang untuk mengadakan pemeriksaan tambahan serta memerintahkan petun melaksanakan pemeriksaan tambahan. Selanjutnya itu kasasi. Lembaga kasasi itu berasal dari Perancis. Perkataan kasasi dalam bahasa Perancis atau cassation berasal dari perkataan Perancis casser yang berarti memecahkan atau membatalkan. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji atau meneliti putusan pengadilan. Putusan pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Nah, untuk kasasi ini tenggang waktu pengajuan 14 hari dengan disertai kontra memori kasasi yang berisi alasan mengajukan kasasi. Kasasi hanya dapat diajukan satu kali. Hanya dapat diajukan jika sudah menempuh upaya banding. Yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berperkara. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.